Gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, sifilis atau raja singa. Merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dapat ditularkan melalui kontak seksual. Gejalanya yaitu muncul luka yang tidak nyeri dari penis, bibir kemaluan, dan leher rahim. 2. Gonorea atau kencing nanah. Merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini dapat menyebabkan kemandulan. Gejalanya yaitu keluar cairan kental berupa nanah dari saluran urin dan timbul rasa sakit ketika buang air kecil. 3. Chlamydia. Merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kemandulan. Gejala: pada pria keluar cairan bening atau bercampur darah dari organ kelamin dan timbul rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil. Pada wanita keluar cairan dari organ kelamin atau keputihan encer dan timbul rasa nyeri di rongga panggul. 4. Herpes genital. Merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya yaitu timbul bintik-bintik merah dan gatal-gatal pada organ kelamin luar, timbul rasa nyeri ketika buang air kecil, membuat kelelahan pada otot, dan menyerang jaringan saraf pusat. 5. Candidiasis vagina. Merupakan penyakit keputihan pada wanita yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejala: keluar cairan keputihan berwarna putih seperti susu serta timbul rasa panas, gatal, dan kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya. 6. AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh secara terus-menerus, maka tubuh akan mudah terserang penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Belum ditemukan obat atau vaksin AIDS. Pengobatan hanya dengan menolong penderita mempertahankan kesehatan tubuhnya. Cara penularan AIDS yaitu pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV, menerima transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV, berganti-ganti pasangan seksual atau kontak seksual dengan orang yang positif terinfeksi HIV. Ibu hamil yang terinfeksi dapat menularkan kepada bayinya. 7. Epididimitis merupakan peradangan pada saluran epididimis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Gejala: rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. 8. Cryptorchidisme merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Penanganannya dilakukan dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. 9. Hypogonadisme merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan estrogen, menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganannya dapat dilakukan dengan terapi hormon. 10. Prostatitis merupakan peradangan pada kelenjar prostat. Peradangan kelenjar prostat ini dapat diikuti oleh peradangan uretra. Gejalanya yaitu sakit saat buang air kecil. 11. Trichomoniasis merupakan penyakit kelamin yang sering menyerang wanita dan disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Gejala: keluar cairan encer dari vagina yang berwarna kuning kehijauan, berbusa, dan berbau busuk. Vulva agak membengkak, kemerahan, gatal, rasa tidak nyaman, serta timbul rasa sakit atau nyeri saat mengeluarkan urin. 12. Infertilitas merupakan keadaan ketidaksuburan atau kemandulan yang dapat terjadi pada pria atau wanita. Pada pria terjadi karena adanya penyakit seperti hipertensi, ejakulasi dini, sumbatan pada saluran sperma, kelainan gerak sperma, dan kerusakan testis. Pada wanita disebabkan oleh kelainan lendir leher rahim, adanya tumor, sumbatan pada saluran telur, menstruasi tidak teratur, dan karena obesitas. 13. Endometriosis
merupakan gangguan akibat adanya jaringan endometrium dari luar rahim. Kelainan ini berupa tumbuhnya jaringan endometrium pada ovarium, usus besar, ataupun kandung kemih. Endometriosis menyebabkan sakit pada saat menstruasi. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi: 1. Ganti celana dalam 2 atau 3 kali sehari. Gunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur lembut. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Potong rambut yang ada di daerah organ kelamin apabila sudah mulai panjang. Bagi perempuan yang sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin, minimal 2-3 jam sekali. Bagi perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus.